Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu Irna akan mengajar kalian 1 jam ke depan dengan mata pelajaran apa hari ini? Pelajaran fikih. Baik. Ibu akan mengajarkan mata pelajaran fikih di kelas 7B pada mata pelajaran jam pertama. Baik, sebelum Ibu buka mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk materi, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Yang dipanggil namanya bilang hadir. Ahmad, Zahra, Putri, Zaka. Baik, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya nih, anak-anak ingat tidak mata pelajaran yang Ibu ajarkan pada minggu lalu? Ya, betul. Pelajaran apa? Zakat. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran baru, yaitu materi infak. Materi apa anak-anak? Infak. Sebelumnya nih ya, anak-anak sudah tahu belum apa sih itu infak? Ada yang sudah tahu anak-anak? Belum. Oke, Ibu akan kasih tahu ya. Apa sih itu infak? Infak itu ada 2 arti, satu dalam bahasa, 2 dari istilah. Kalau dalam bahasa, infak itu membelanjakan atau mengeluarkan harta. Kalau istilahnya itu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar infak ya. Tadi ada apa? Infak mengeluarkan harta atau membelanjakan harta. Ya. Anak-anak tahu tidak apa sih bedanya infak dan sedekah? Infak dan sedekah ini sebenarnya sama, yaitu memberikan. Iya betul. Tapi dalam arti itu berbeda. Kalau infak itu memberikan harta atau materi. Kalau sedekah itu memberikan materi ataupun non materi. Kalau misalkan infak itu berupa uang ataupun barang. Tapi kalau misalkan sedekah itu memberikan materi ataupun non materi, seperti senyuman, tenaga, tolong menolong, menasehati teman dengan yang baik, itu termasuk sedekah. Baik, sekarang kalian boleh buka buku halaman 48. Di sini ada dasar hukum infak. Apa itu dasar hukum infak? Boleh dilihat surat apa? Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 200. Al-Baqarah 284. Ya, maka infakkanlah sebagian harta yang kami telah berikan kepadamu. Ya, jadi Allah itu memberikan harta kepada kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi juga itu ada harta orang-orang yang membutuhkan. Baik, infak itu terbagi berapa anak-anak? Terbagi 2. Ada infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib itu diberikan kepada siapa aja? Kepada orang tua, kepada keluarga. Tapi kalau infak sunnah itu diberikan kepada seperti pembangunan masjid, kedua kita memberikan kepada fakir miskin, ketiga memberikan kepada korban yang mengalami bencana alam. Seperti itu. Baik, anak-anak, ada yang tahu tidak? Apa sih contoh infak dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, infak contoh dalam kehidupan sehari-hari itu banyak anak-anak. Seperti kita menyisihkan uang kita, sebagian harta kita untuk kotak amal. Jadi kita nih menyisihkan uang kita, yang misalkan kita dapat uang 10.000 dari mama kita, 5.000-nya buat jajan, 5.000-nya untuk infak, itu boleh. Kemudian apalagi? Ya, kita membantu teman dengan ikhlas, itu juga sama aja infak. Nah, jadi ketika kita memberikan sebagian harta kita, maka kita akan diberikan harta berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita diniatkan karena Allah, maka itu bernilai ibadah. Betul sekali.
Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya, ada anak-anak ada yang ingin bertanya? Coba, boleh yang mau ingin bertanya angkat tangannya. Tidak ada? Baiklah, Ibu anggap kalian sudah paham ya tentang materi Ibu yang telah Ibu sampaikan. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, infak itu adalah memberikan atau membelanjakan harta kita. Nah, infak itu adalah sikap terpuji yang dimana ketika kita memberikan sebagian harta kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Infak itu bisa diberikan ke siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja. Jadi jangan pernah bilang aku tidak punya uang, aku tidak punya harta. Tapi ketika kalian ada niat untuk menginfakkan, harta itu pasti ada, rezeki dari Allah pasti ada. Yang dipentingkan adalah niatnya. Ketika kita punya niat baik, maka Allah akan bantu. Baiklah, sebelum Ibu tutup, marilah kita bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.